Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas akuntansi keuangan menengah 2 dan resume kuliah dosen tamu PSAK 71, 72, dan 73. Anggota kami terdiri dari saya, Satria Purwantoro, dengan NIM 2020-1211-014, lalu ada Khairunisa dengan NIM 2020-1211-017, lalu ada Faru Rozi 2020-1211-030, lalu ada Dewi Ratnasari dengan NIM 2020-1211-031, dan yang terakhir ada Marcella Kusumaning Tias dengan NIM 2020-1211-032. Yang pertama itu tentang PSAK 71 instrumen keuangan, yaitu ada ruang lingkup PSAK 71. Lalu yang kedua ada pengakuan awal dan penghentian pengakuan. Yang ketiga ada klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan. Lalu ada penurunan nilai aset keuangan, dan yang terakhir itu ada akuntansi lindung nilai. Overview PSAK 71. PSAK 71 menggantikan sebagian besar pengaturan dalam PSAK 55, yaitu instrumen keuangan pengakuan dan pengukuran yang meliputi ada 3. Yang pertama itu klasifikasi dan pengukuran, yaitu dasar klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Yang kedua itu pengukuran nilai aset keuangan, yaitu mengubah konsep penurunan nilai dari incurred loss ke expected credit loss. Yang ketiga itu ada akuntansi lindung nilai, yaitu perubahan ketentuan terkait akuntansi lindung nilai yang lebih tidak kompleks dan lebih mencerminkan cara entitas mengelola risiko. Selanjutnya ada model bisnis, yaitu model bisnis dinilai pada suatu tingkat yang mencerminkan bagaimana suatu kelompok aset keuangan dikelola untuk mencapai tujuan bisnis tertentu. Yang kedua, analisis tidak dilakukan instrumen per instrumen, melainkan dapat dilakukan pada tingkat agregasi yang lebih tinggi. Bukti relevan yang perlu dipertimbangkan untuk tes model bisnis termasuk tetapi terbatas pada ada 3, yaitu bagaimana kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis tersebut dievaluasi dan dilaporkan kepada personil manajemen kunci entitas. Yang kedua itu ada risiko yang memengaruhi kinerja dari model bisnis dan aset keuangan yang dimiliki dalam model bisnis, dan khususnya cara bagaimana risiko tersebut dikelola. Dan yang terakhir itu ada bagaimana manajer bisnis dikompensasi. Sebagai contoh, apakah kompensasi berdasarkan nilai wajar dari aset yang dikelola atau arus kas kontraktual yang diperoleh. Ruang lingkup PSAK 71 diterapkan oleh semua entitas untuk seluruh jenis instrumen keuangan kecuali yang pertama, kepentingan dalam entitas anak, entitas asosiasi atau ventura bersama, PSAK 65, PSAK 4, dan PSAK 15. Selanjutnya itu ada hak dan kewajiban dalam sewa PSAK 73. Hak dan kewajiban pemberi kinerja PSAK 24. Instrumen keuangan yang diterbitkan entitas yang memenuhi definisi instrumen ekuitas dalam PSAK 50. Hak dan kewajiban dalam kontrak asuransi PSAK 62. Kontrak forward dalam rangka kombinasi bisnis PSAK 22, komitmen pinjaman selain dari yang diatur di paragraf 2.3, transaksi kompensasi berbasis dalam PSAK 53, hak atas pembayaran untuk penggantian penyelesaian provisi PSAK 57, dan yang terakhir itu ada hak dan kewajiban dalam ruang lingkup pendapatan PSAK 72. Definisi instrumen keuangan. Setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan, entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas lain. Aset keuangan yaitu ada kas, instrumen ekuitas entitas lain, akontraktual,
kontrak diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Lalu ada liabilitas keuangan. Yang kedua itu yang di dalamnya itu ada kewajiban kontraktual. Yang kedua ada kontrak yang diselesaikan dengan instrumen ekuitas entitas. Dan ekuitas itu ada kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas setelah dikurangi dengan seluruh liabilitasnya. Arus kontraktual, contoh, entitas A memiliki aset keuangan yang membayar suku bunga tetap dan dibayarkan pada 31 Desember 2022. Selain itu, ketentuan atas instrumen tersebut memungkinkan entitas A untuk melunasi instrumen sebelum jatuh tempo. Jumlah pembayaran di muka secara substansial memiliki jumlah pokok dan bunga yang belum dilunasi atas jumlah pokok yang belum dilunasi. Ditambah penalti yang dihitung untuk memberikan lender kompensasi yang wajar atas terminasi dini atas kontrak. Lalu analisisnya itu ada opsi pembayaran di muka dirancang hanya untuk melancarkan pembayaran pokok dan bunga yang seharusnya dibebankan pada instrumen selama masa hidupnya. Dan karena itu akan memenuhi arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga. Namanya ada solely payment of preferential and interest atau SPPI. Pengakuan awal dan penghentian pengakuan. Pengakuan awal yaitu entitas mengakui aset, keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan. Jika dan hanya jika entitas menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut, lalu pertukaran antara peminjam dan pemberi pinjaman yang ada saat ini atas instrumen utang dan persyaratan yang secara substansial berbeda dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan mobilitas keuangan baru. Modifikasi secara substansial atas ketentuan liabilitas keuangan dicatat sebagai penghapusan liabilitas keuangan awal dan pengakuan liabilitas keuangan baru. Lalu ada penghentian pengakuan aset keuangan. Entitas mengeluarkan aset keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan berakhir atau entitas mengalihkan aset keuangan dan pengalihan tersebut memenuhi kriteria penghentian pengakuan. Lalu ada liabilitas keuangan, yaitu entitas mengeluarkan liabilitas keuangan dari laporan posisi keuangan jika dan hanya jika liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kadaluarsa. Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan. Terdapat perubahan signifikan dalam mengklasifikasikan aset keuangan. Perbedaan PSAK 71 dan PSAK 55, yaitu PSAK 71, yaitu FVTPL, lalu ada amortized cost, dan FVOCI. Tidak terdapat perbedaan antara klasifikasi dan pengukuran. PSAK 55 klasifikasinya FVTPL dan loan and receivable, lalu ada HTM, AVS. Lalu pengukurannya ada FVTPL, amortized cost, lalu ada FOCI. Next. Dasar klasifikasi keuangan SPPI test level instrument. Arus kas kontraktual semata dari pembayaran pokok dan bunga. Yang pertama itu model bisnis pengelolaan aset keuangan, memperoleh arus kontraktual, memperoleh arus kas kontraktual, and penjualan. Lalu yang terakhir itu ada model bisnis lainnya, diperdagangkan dalam waktu dekat atau trending, sampai trending. Lalu ada reklasifikasi, yaitu hanya jika ada perubahan modal bisnis yang seharusnya jarang terjadi.
Opsi FVTPL dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Tujuan penetapan adalah mengeliminasi atau secara signifikan mengurangi accounting mismatch yang dapat timbul dari pengukuran aset atau liabilitas atau pengakuan keuntungan dan kerugian atas aset atau liabilitas dengan dasar yang berbeda-beda. Lalu opsinya yang FVOCE dilakukan pada saat pengakuan awal dan penetapan tersebut tidak dapat dibatalkan. Digunakan investasi pada instrumen ekuitas tertentu yang umurnya diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, sehingga perubahan nilai wajarnya disajikan dalam penghasilan komprehensif lain jika investasi tersebut tidak untuk diperdagangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dewi. Opsi FVTPL atau Fair Value to Profit and Loss dilakukan pada klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Klasifikasi dan pengukuran liabilitas keuangan. Yang pertama ada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost. Yang kedua ada opsi untuk menetapkan liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Yang ketiga ada diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. Ada dua, yaitu perubahan fair value karena faktor selain risiko kredit diakui di laba rugi. Yang kedua perubahan fair value karena faktor risiko kredit diakui di penghasilan komprehensif lain. Reklasifikasi tidak diizinkan. Entitas penentuan klasifikasi aset keuangan. Yang pertama ada SPPI test level instrumen. Apakah arus kas hanya terdiri dari pokok dan bunga? Definisi pokok dan bunga. Pokok yaitu nilai wajar aset pada saat pengakuan awal. Bunga adalah imbalan atas nilai waktu uang, risiko kredit, risiko pinjaman dasar lainnya, misal risiko likuiditas. Biaya terkait lainnya, misalnya biaya administratif dan margin laba. Konsisten dengan pengaturan pinjaman dasar atau basic lending arrangements. Untuk model bisnis pengelolaan aset keuangan, model yang pertama yaitu memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Tujuannya memiliki aset untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Penjualan sifatnya insidental, penjualan biasanya sangat sedikit atau secara frekuensi dan volumenya. Untuk pengukurannya, biaya perolehan amortisasi. Untuk model bisnis yang kedua yaitu memiliki baik untuk mendapatkan arus kas kontraktual dan untuk dijual. Tujuannya mendapatkan arus kas dan menjual sifatnya tak terpisahkan untuk mencapai tujuan dalam model bisnis ini. Umumnya lebih banyak penjualan atau secara frekuensi dan volume dari model bisnis memiliki untuk mendapatkan arus kas kontraktual. Untuk pengukurannya menggunakan fair value atau comprehensive income. Untuk model bisnis lainnya tujuannya bukan untuk mendapatkan arus kas atau untuk dijual. Pengukurannya menggunakan fair value to profit and loss. Next. Pengukuran awal, instrumen keuangan ada dua, yaitu FVTPL dan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi. FVTPL menggunakan nilai wajar, biaya transaksi dibebankan. Untuk tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, nilai wajar ditambah biaya transaksi terkait langsung dengan perolehan, biaya transaksi dikapitalisasi. Untuk penurunan nilai, konsep penurunan nilai
menggunakan konsep expected loss, yaitu potensi kerugian kredit diakui sejak awal perolehan aset keuangan, mempertimbangkan informasi masa lalu, terkini, dan forward booking, atau kondisi perekonomian di masa depan. Untuk ruang lingkup, aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau amortized cost, aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain, atau FPOC, piutang sewa aset kontrak liabilitas keuangan berupa komitmen pinjaman dan kontrak jaminan keuangan dengan persyaratan tertentu. Untuk karakteristik risiko kredit, yaitu penurunan nilai piutang dapat dilakukan secara individu atau kolektif. Pengukuran secara kolektif dapat dilakukan untuk instrumen keuangan yang memiliki kesamaan karakteristik risiko kreditnya. Ruang lingkupnya, entitas mengukur kerugian kredit ekspektasian dari instrumen keuangan dengan suatu cara yang mencerminkan jumlah yang tidak biasa dan profitabilitas tertimbang yang ditentukan dengan mengevaluasi hasil yang kemungkinan dapat terjadi, nilai waktu atas uang, dan informasi yang wajar dan terdukung yang tersedia tanpa biaya atau upaya berlebihan pada tanggal pelaporan mengenai peristiwa masa lalu, kondisi kini, dan perkiraan kondisi ekonomi masa depan. Untuk penurunan nilai pendekatan umum, yaitu ada level of credit risk level deterioration, impairment recognition, interest recognition. Ada stage 1, stage 2, dan stage 3. Untuk penurunan nilai yang general method, peningkatan risiko kredit terdapat praduga rebutable presumption bahwa risiko kredit suatu aset keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal ketika pembayaran kontraktual tertunggak lebih dari 30 hari. Untuk gagal bayar, ketika mendefinisikan gagal bayar untuk tujuan menentukan risiko gagal bayar yang terjadi, entitas menerapkan definisi gagal bayar yang konsisten dengan definisi yang digunakan untuk tujuan manajemen risiko kredit internal untuk instrumen keuangan yang relevan dan mempertimbangkan indikator kualitatif, atau sebagai contoh, konvenan keuangan, ketika adanya sesuai. Kerugian kredit atau yaitu selisih antara seluruh arus kas kontraktual yang jatuh tempo kepada entitas sesuai dengan kontrak dan seluruh arus kas yang diperkirakan diterima entitas, yaitu seluruh keuangan kas, didiskontokan dengan suku bunga efektif awal atau suku bunga efektif yang disesuaikan dengan kredit untuk aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk. Kerugian kredit ekspektasian, yaitu rata-rata tertimbang atas kerugian kredit dengan masing-masing terjadinya risiko gagal bayar secara pembuatan. Terbagi dua, yaitu kerugian kredit ekspektasi 12 bulan, yaitu bagian kerugian kredit ekspektasian sepanjang umumnya merepresentasikan kerugian kredit ekspektasian yang timbul dari peristiwa gagal bayar instrumen keuangan yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Untuk kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya, yaitu kerugian kredit ekspektasian yang dihasilkan dari seluruh kemungkinan peristiwa gagal bayar selama perkiraan umur dari instrumen keuangan. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk atau POCI, penurunan nilai. Aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk atau purchase or originate credit impaired asset tidak menggunakan model umum aset keuangan, merupakan aset keuangan yang dibeli atau yang berasal dari aset keuangan memburuk jika terdapat bukti penurunan nilai pada saat pengakuan awal. Misalnya, aset tersebut dibeli dengan deep discount, penurunan nilai pengakuan lifetime ECL.
Untuk pendekatan disederhanakan, ada piutang sewa, piutang dagang dan aset kontrak dengan komponen pendanaan signifikan, dan piutang dagang dan aset kontrak tanpa komponen pendanaan signifikan. Yang mana akan ada pilihan kebijakan akuntansi yang dapat diterapkan, ada pendekatan umum dan pendekatan disederhanakan. Untuk pendekatan disederhanakan, penyisian kerugian selalu senilai kerugian kredit ekspektasian sepanjang umur. Akuntansi lindung nilai. Tujuannya adalah untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu, yang dapat mempengaruhi laba rugi atau penghasilan komprehensif lainnya. Untuk bidang nilai atas wajar atas eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Untuk instrumen lindung nilai, ada instrumen kualifikasian, yaitu derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali untuk beberapa written option, aset keuangan non-derivatif, atau liabilitas keuangan non-derivatif yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai, kecuali item tersebut merupakan liabilitas keuangan yang ditetapkan untuk diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan jumlah perubahan nilai wajar yang diatribusikan oleh perubahan dalam risiko kredit liabilitas tersebut. Untuk penerapan instrumen lindung nilai, yaitu instrumen yang memenuhi kualifikasi lindung nilai harus ditetapkan seharusnya sebagai instrumen lindung nilai. Pengecualian yang diizinkan hanya terbatas pada yang pertama pemisahan nilai intrinsik dan nilai waktu dari kontrak opsi dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan nilai intrinsik dalam opsi dan tidak termasuk perubahan dalam nilai waktunya. Yang kedua, pemisahan elemen forward dan elemen spot dari kontrak forward dan penetapan sebagai instrumen lindung nilai hanya mencakup perubahan dari nilai elemen spot dari kontrak forward dan bukan elemen forwardnya. Dan yang terakhir, proporsi dari keseluruhan instrumen lindung nilai, misalnya 50% dari jumlah nominal dapat ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai. Namun demikian, instrumen derivatif yang menggabungkan written option dan purchase option, misalnya interest rate collar, tidak memenuhi kualifikasi sebagai instrumen lindung nilai jika instrumen tersebut dalam kenyataannya merupakan net written option pada tanggal penetapan. Tujuan akuntansi lindung nilai yaitu untuk menunjukkan dalam laporan keuangan dampak dari aktivitas manajemen risiko entitas yang menggunakan instrumen keuangan untuk mengelola eksposur yang timbul dari risiko tertentu yang dapat mempengaruhi laba rugi atau untuk penghasilan komprehensif lainnya. Untuk lindung nilai atas nilai wajar atau eksposur suku bunga dari portofolio aset keuangan atau liabilitas keuangan, entitas dapat menerapkan persyaratan akuntansi lindung nilai dalam PSAK 55. Akuntansi untuk lindung nilai yang pertama ada fair value hedge atau lindung nilai dari nilai wajar. Instrumen lindung nilainya diganti dari fair value ke profit or loss adalah comprehensive income. Item lindung nilai jumlah tercatat yang disesuaikan melalui profit or loss. Yang kedua ada cash flow hedge atau arus kas pada lindung nilai. Instrumen lindung nilainya ada porsi efektif untuk other comprehensive income, ada bagian yang tersisa untuk other comprehensive income, dan mereklasifikasi cadangan lindung nilai arus kas dalam ekuitas. Yang ketiga ada hedges of net investment in foreign operation sebagai lindung nilai pada arus kas. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Marsda. PSAK 72, pendapatan dari kontrak dengan pelanggan. Next.
Agenda pembahasan yang pertama PSAK dan ISAK terdampak, yang kedua 5 step model. Next. PSAK dan ISAK terdampak, yaitu PSAK dan ISAK yang dicabut dengan PSAK 72. Yang pertama PSAK 34, yaitu kontrak konstruksi ya dari IAS 11 Construction Contract. Yang kedua PSAK 23, yaitu tentang pendapatan. Yang ketiga ISAK 10, yaitu program loyalitas pelanggan. Yang selanjutnya ada ISAK 21, yaitu perjanjian konstruksi real estate. Lalu ada ISAK 27, yaitu pengalihan aset dari pelanggan. Lalu PSAK yang dicabut, ada PSAK 7, pencabutan, PSAK 44, akuntansi aktivitas pengembangan real estate, akan berlaku efektif bersamaan dengan berlaku efektifnya PSAK 72. Lalu ada PSAK 44, akuntansi aktivitas pengembangan real estate. Next. Lima step model. Yang langkah pertama, mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan. Yang kedua, mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan yang terdapat dalam kontrak. Yang ketiga, menentukan harga transaksi. Yang keempat, mengalokasikan harga transaksi ke kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Yang kelima, mengakui pendapatan ketika entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan. Next. Step pertama, mengidentifikasi kontrak. Entitas mencatat kontrak dengan pelanggan sesuai dengan PSAK 72. Hanya jika seluruh kriteria berikut terpenuhi. Yang pertama, para pihak dalam kontrak telah menyetujui kontrak atau secara tertulis, lisan, atau sesuai dengan praktik bisnis pada umumnya, dan berkomitmen untuk melaksanakan kewajiban mereka masing-masing. Yang kedua, entitas dapat mengidentifikasi hak setiap pihak mengenai barang atau jasa yang akan dialihkan. Yang ketiga, entitas dapat mengidentifikasi jangka waktu pembayaran barang atau jasa yang akan dialihkan. Lalu yang keempat, kontrak memiliki substansi komersial, yaitu risiko waktu atau jumlah arus kas masa depan entitas diperkirakan berubah sebagai akibat dari kontrak. Yang terakhir, kemungkinan besar entitas akan menagih imbalan yang akan menjadi haknya dalam pertukaran barang atau jasa yang akan dialihkan ke pelanggan. Next. Kombinasi kontrak. Entitas mengombinasikan dua atau lebih kontrak yang disepakati pada waktu yang sama atau berdekatan dengan pelanggan yang sama atau pihak berelasi dari pelanggan dan mencatat kontrak tersebut sebagai kontrak tunggal jika satu atau lebih kriteria berikut terpenuhi. Yaitu yang pertama, kontrak dinegosiasikan sebagai satu paket dengan tujuan komersial tunggal. Yang kedua, jumlah imbalan yang dibayarkan dalam satu kontrak bergantung pada harga atau pelaksanaan dari kontrak lain. Yang ketiga, barang atau jasa yang dijanjikan dalam kontrak atau beberapa barang atau jasa yang dijanjikan dalam setiap kontrak sebagai kewajiban pelaksanaan tunggal. Next. Modifikasi kontrak adalah perubahan dalam ruang lingkup atau harga kontrak atau keduanya yang disetujui oleh para pihak dalam kontrak. Entitas mencatat sebagai kontrak terpisah jika kondisinya sebagai berikut. Yang pertama, ruang lingkup kontrak meningkat karena penambahan barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, dan harga kontrak meningkat oleh sejumlah imbalan yang mencerminkan harga jual berdiri sendiri atau stand-alone selling price. Next. Jika modifikasi kontrak tidak dicatat sebagai kontrak terpisah, maka entitas mencatat barang atau jasa yang dijanjikan yang belum dialihkan pada tanggal modifikasi kontrak dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan penghentian kontrak yang ada dan menciptakan kontrak baru. Jika sisa barang atau jasa bersifat dapat dibedakan dari barang atau jasa yang dialihkan pada atau sebelum tanggal modifikasi kontrak, yaitu prospektif. Yang kedua, mencatat modifikasi kontrak seolah-olah modifikasi kontrak tersebut merupakan bagian dari kontrak yang ada. Jika sisa barang atau jasa bersifat tidak dapat dibedakan. Yang terakhir, jika merupakan kombinasi dari A dan B, maka tercatat secara konsisten sesuai tujuan dari paragraf tersebut. Next.
Step 2 yaitu mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak. Kewajiban pelaksanaan adalah janji untuk menyerahkan barang atau jasa. Kriteria yang pertama dapat dibedakan yaitu dapat dibedakan pelanggan memperoleh manfaat dari barang atau jasa baik secara tersendiri atau bersama dengan sumber daya setiap lainnya. Yang kedua dapat dibedakan dalam konteks kontrak. Janji untuk mengalihkan barang atau jasa dapat diidentifikasi secara terpisah dari janji lain dalam kontrak. Next. Ruang lingkup untuk seluruh kontrak dengan pelanggan kecuali kontrak sewa, yaitu ada di PSAK 30, kontrak asuransi ada di PSAK 62, investasi pada perusahaan lain, yaitu ada PSAK 71, instrumen keuangan, pengakuan dan pengukuran, PSAK 65, laporan keuangan konsolidian, PSAK 66, pengaturan bersama, PSAK 4, laporan keuangan tersendiri, dan PSAK 15, investasi pada entitas asosiasi dan ventura bersama. Pertukaran non-meter antara entitas dalam lini bisnis yang sama untuk memfasilitasi penjualan kepada pelanggan atau pelanggan potensial, kontrak antara dua perusahaan untuk menukarkan minyak untuk memenuhi permintaan dari pelanggan dalam lokasi yang berbeda secara tepat waktu. Next. Menentukan harga transaksi, yaitu mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum. Yang kedua, harga transaksi adalah jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak entitas dalam pertukaran untuk mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, tidak termasuk jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, contohnya pajak. Lalu ada imbalan yang dijanjikan dalam kontrak dengan pelanggan dapat mencakup jumlah tetap, jumlah variabel, atau keduanya. Yang terakhir, entitas mempertimbangkan syarat kontrak dan praktik bisnis umum entitas untuk menentukan harga transaksi. Sifat, waktu, dan jumlah imbalan yang dijanjikan oleh pelanggan mempengaruhi estimasi harga transaksi. Next. Liabilitas pengembalian. Entitas mengakui liabilitas pengembalian jika entitas menerima imbalan dan memperkirakan untuk mengembalikan beberapa atau seluruh imbalan kepada pelanggan. Liabilitas pengembalian diukur pada jumlah imbalan yang diterima atau piutang yang tidak menjadi hak entitas atau tidak termasuk harga transaksi. Lalu yang ketiga, liabilitas pengembalian atau karena perubahan harga transaksi dan liabilitas kontrak diperbarui pada setiap akhir periode pelaporan. Lalu untuk mencatat liabilitas pengembalian penjualan dengan hak return, entitas menerapkan pedoman PP 20 sampai PP 27. Entitas mengakui pendapatan sejumlah imbalan yang diharapkan menjadi hak entitas atau pendapatan tidak diakui untuk produk yang diperkirakan akan diretur. Liabilitas pengembalian dana dan aset atas hak untuk memulihkan produk dari pelanggan dalam penyelesaian liabilitas pengembalian dana. Next. Estimasi pembatalan variabel. Harga transaksi memasukkan estimasi imbalan variabel hanya jika kemungkinan besar pembalikan atas pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi. Faktor yang kemungkinan meningkatkan pengembalian pendapatan yaitu jumlah imbalan sangat rentan terhadap faktor di luar pengaruh entitas. Misalnya volatilitas pasar, tindakan pihak ketiga, kondisi cuaca, dan risiko keuangan yang tinggi. Ketidakpastian jumlah imbalan diselesaikan dalam jangka waktu yang lama. Lalu pengalaman entitas atau bukti lain atas kontrak serupa adalah terbatas atau memiliki nilai prediksi yang terbatas. Entitas memiliki praktek untuk menawarkan berbagai konsesi harga atau mengubah syarat dan kondisi pembayaran atas kontrak serupa dalam keadaan yang serupa. Kontrak memiliki kemungkinan jumlah imbalan dalam jumlah banyak dan rantangan yang lebar. Next. Penilaian kembali imbalan variabel. Pada setiap akhir periode pelaporan, entitas memperbarui estimasi harga transaksi atau termasuk memperbarui penilaiannya apakah estimasi atas imbalan variabel dibatasi untuk mempresentasikan secara tepat keadaan pada akhir periode pelaporan dan perubahan keadaan selama periode pelaporan. Yang kedua, entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sesuai dengan paragraf 87 sampai 90. Next.
Selanjutnya akan dibacakan oleh Kak Irnisa. Selanjutnya yaitu imbalan non-kas. Entitas pengukur imbalan non-kas atau janji dari imbalan non-kas pada nilai wajar. Jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar secara rasional, entitas mengukur imbalan secara tidak langsung dengan merujuk pada harga jual berdiri sendiri atau standalone selling price dari barang atau jasa yang dijanjikan kepada pelanggan atau kelas pelanggan dalam pertukaran untuk imbalan. Selanjutnya itu nilai wajar imbalan non-kas dapat bervariasi karena bentuk imbalan. Jika nilai wajar dari imbalan non-kas berbeda untuk alasan selain dari hanya bentuk imbalan, atau jika nilai wajar bervariasi karena kinerja entitas, maka entitas menerapkan persyaratan dalam paragraf 56-58. Jika pelanggan memberikan kontribusi barang atau jasa dengan contoh bahan peralatan atau tenaga kerja untuk memfasilitasi pemenuhan kontrak entitas, maka entitas menilai apakah entitas memperoleh pengendalian atas barang atau jasa yang dikontribusikan. Dan yang terakhir yaitu entitas mencatat barang atau jasa yang dikontribusikan sebagai imbalan non-kas yang diterima dari pelanggan. Selanjutnya yaitu utang imbalan pada pelanggan. Utang imbalan kepada pelanggan mencakup jumlah kas yang dibayar entitas atau diperkirakan dibayar. Utang imbalan kepada pelanggan juga mencakup kredit atau item lainnya seperti kupon atau voucher. Entitas mencatat utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Jika utang imbalan kepada pelanggan adalah pembayaran dari pelanggan untuk barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan, maka entitas mencatat pembelian barang atau jasa dengan cara yang sama, entitas mencatat pembelian lain dari pemasok. Jika jumlah utang imbalan kepada pelanggan melebihi nilai wajar barang atau jasa yang bersifat dapat dibedakan yang diterima entitas dari pelanggan, maka entitas mencatat kelebihan tersebut sebagai pengurang harga transaksi. Dan jika entitas tidak dapat mengestimasi nilai wajar secara rasional atas barang atau jasa yang diterima dari pelanggan, maka entitas mencatat seluruh utang imbalan kepada pelanggan sebagai pengurang harga transaksi. Jika utang imbalan kepada pelanggan dicatat sebagai pengurang harga transaksi, maka entitas mengakui pengurangan atas pendapatan ketika salah satu dari peristiwa berikut terjadi, yaitu entitas mengakui pendapatan untuk pengalihan barang atau jasa yang terkait kepada pelanggan, dan entitas membayar atau berjanji untuk membayar imbalan, bahkan jika pembayaran bergantung pada peristiwa masa depan. Janji tersebut dapat bersifat dalam praktik bisnis umum entitas. Selanjutnya yaitu perubahan harga transaksi. Entitas mengalokasikan ke dalam kewajiban pelaksanaan dalam kontrak perubahan selanjutnya atas harga transaksi dengan dasar yang sama dengan
pada awal kontrak. Entitas mencatat perubahan dalam harga transaksi sebagai hasil dari modifikasi kontrak. Jika terjadi modifikasi kontrak, entitas mengalokasikan perubahan harga transaksi dengan salah satu cara sebagai berikut, yaitu entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi sebelum memodifikasi, jika dan sejauh perubahan dalam harga transaksi dapat diatribusikan terhadap jumlah imbalan variabel yang dijanjikan sebelum modifikasi dan modifikasi dicatat sebagai penghentian kontrak. Lalu modifikasi dicatat sebagai kontrak terpisah. Entitas mengalokasikan perubahan dalam harga transaksi terhadap kewajiban pelaksanaan dalam kontrak modifikasi. Selanjutnya ada penyelesaian kewajiban pelaksanaan. Entitas mengakui pendapatan ketika atau selama entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan dengan mengalihkan barang atau jasa yang dijanjikan, yaitu aset, kepada pelanggan. Aset dialihkan atau selama pelanggan memperoleh pengendalian atas aset. Pada awal kontrak, entitas menentukan apakah entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada yaitu sepanjang waktu atau suatu waktu tertentu. Selanjutnya, yaitu ada kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan sepanjang waktu atau performance obligation over time. Entitas mengalihkan pengendalian barang atau jasa sepanjang waktu, menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, dan mengikuti pendapatan sepanjang waktu jika suatu dari kriteria tersebut terpenuhi. Yang pertama yaitu pelanggan secara simultan menerima dan mengonsumsi manfaat yang disediakan oleh kinerja entitas pada entitas melaksanakan kewajiban pelaksanaannya tersebut. Lalu kinerja entitas menciptakan atau meningkatkan aset, sebagai contoh yaitu pekerjaan dalam proses yang dikendalikan pelanggan sebagai aset yang diciptakan atau ditingkatkan. Lalu kinerja entitas tidak menciptakan suatu aset dengan penggunaan alternatif terhadap entitas, dan entitas memiliki hak atas pembayaran yang dapat dipaksakan atas kinerja yang telah diselesaikan pada saat ini. Selanjutnya yaitu kewajiban pelaksanaan yang diselesaikan pada waktu tertentu atau performance obligation at a point in time. Jika kewajiban pelaksanaan tidak diselesaikan sepanjang waktu, maka entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan pada waktu tertentu. Untuk menentukan waktu tertentu di mana pelanggan memperoleh pengendalian atas aset yang dijanjikan dan entitas menyelesaikan kewajiban pelaksanaan, entitas mempertimbangkan persyaratan pengendalian. Sebagai tambahan, entitas memperkirakan indikator pengalihan pengendalian yang mencakup tetapi tidak terbatas pada hal berikut. Yang pertama yaitu entitas memiliki hak kini atas pembayaran aset. Yang kedua, pelanggan memiliki hak kepemilikan legal atas aset. Yang ketiga, entitas telah mengalihkan kepemilikan fisik atas aset. Yang keempat, pelanggan memiliki resiko dan manfaat signifikan atas kepemilikan aset. Dan yang terakhir yaitu pelanggan telah menerima aset. Pengendalian mencakup kemampuan untuk mencegah entitas lain mengarahkan penggunaan atas dan memperoleh manfaat dari aset. Manfaat aset adalah arus kas potensial atau arus masuk atau penghematan arus keluar yang dapat diperoleh secara langsung atau tidak langsung dalam berbagai cara, seperti yaitu yang pertama, menggunakan aset untuk memproduksi barang atau menyediakan jasa, termasuk jasa publik. Yang kedua, menggunakan aset untuk meningkatkan nilai aset lain. Yang ketiga, menggunakan aset untuk menyelesaikan liabilitas atau mengurangi beban. Yang keempat, menjual atau mempertukarkan aset. Yang kelima, menjamin aset untuk memperoleh pinjaman. Dan yang terakhir yaitu memiliki aset. Selanjutnya yaitu PSAK 73 untuk sewa. Sewa dan dampaknya bagi perusahaan. PSAK 73 merupakan standar baru tentang sewa yang mulai efektif pada Januari 2022 lalu. PSAK ini berposisi menggantikan beberapa standar sebelumnya, antara lain yaitu PSAK 30 mengenai sewa,
Dalam penerapannya, PSAK 73 yang diadopsi dari IFRS 16 ternyata memberikan dampak yang besar terhadap transaksi sewa. Berikut ini kami akan mengulik lebih dalam tentang PSAK 73 dan dampak implementasinya. PSAK 73 berpengaruh besar pada transaksi sewa. Dampak ini paling banyak dirasakan oleh para penyewa. Hal ini disebabkan tidak adanya lagi pemisahan antara sewa operasi dengan sewa pembiayaan, sehingga penyewa diharuskan mengklasifikasikan hampir seluruh transaksi sewa sebagai sewa pembiayaan dengan munculnya aset dan liabilitas sewa di dalam laporan posisi keuangan. Hal ini sesuai dengan PSAK 73, di mana istilah sewa diklasifikasikan menjadi dua jenis, yaitu sewa operasi atau operating lease dan sewa pembiayaan atau finance lease. Sewa operasi adalah sewa jangka pendek yang tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan suatu aset, sedangkan sewa pembiayaan adalah sewa yang termasuk dalam bentuk pendanaan jangka panjang dan menyebabkan perpindahan risiko manfaat atas aset penyewa. Dalam hal terjadi perpindahan kepemilikan di akhir masa sewa, maka transaksi sewa dapat disebut sebagai pembelian secara angsuran. Tidak hanya itu, penerapan PSAK 73 juga dilansir berdampak terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa atau badan usaha dalam menghitung penghasilan kena pajak dan beban pajak penghasilan. PSAK 73 memperketat persyaratan sewa operasi di mana syarat untuk sewa operasi harus memenuhi seluruh kriteria, antara lain sewa aset berjangka pendek atau kurang dari atau selama dengan 12 tahun, dan aset bernilai rendah. Selanjutnya yaitu ada identifikasi sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama satu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan. Jangka waktu dapat dideskripsikan sebagai jumlah penggunaan aset, misalnya untuk unit produksi. Entitas menilai kembali kontrak jika syarat dan ketentuan kontrak berubah. Memisahkan komponen sewa. Penyewa atau entitas mencatat masing-masing komponen sewa dalam kontrak sebagai sewa secara terpisah dari komponen non-sewa dari kontrak. Kecuali entitas menerapkan cara praktis. Penyewa mengalokasikan imbalan dalam kontrak ke komponen sewa berdasarkan harga tersendiri, relatif komponen sewa, dan harga tersendiri agregat dari komponen non-sewa. Harga tersendiri, harga yang akan dibebankan oleh penyewa atau pemasok serupa kepada entitas secara terpisah. Jika harga tersendiri tidak tersedia, penyewa mengestimasi dengan memaksimalkan penggunaan informasi yang dapat diobservasi. Cara praktisnya yaitu penyewa dapat memilih berdasarkan kelas aset pendasar untuk tidak memisahkan komponen non-sewa dari komponen sewa, dan memilih mencatat sebagai komponen sewa tunggal. Penyewa tidak menerapkan cara praktis untuk derivatif meletakkan yang memenuhi kriteria PSAK 71. Kecuali cara praktis diterapkan, penyewa mencatat komponen non-sewa dengan menerapkan pernyataan relevan lainnya. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya.
Berikutnya, tak hanya itu, penerapan PSAK 73 juga dilansir berdampak terhadap koreksi fiskal yang perlu dilakukan oleh penyewa atau badan usaha.